Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan soal dan pembahasan. Kali ini adalah materi dalam mata ajar akuntansi manajemen, tepatnya pada analisis varian. Analisis varian yang akan saya lakukan adalah analisis varian atas direct cost atau biaya langsung sebuah perusahaan yang terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kita mulai ya. Nah, ini adalah soalnya. PT ABC memproduksi sebuah papan kayu istimewa. Berikut ini adalah standar pemakaian bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada PT ABC. Biaya standar untuk bahan baku, standar per 1 unit finished good atau barang jadi itu 40 kg. Harga bahan bakunya adalah 20.000 per kilogram. Kemudian biaya standar untuk tenaga kerja langsung, standar per 1 unit finished good atau barang jadi adalah 10 jam, dan upah standar per jamnya adalah Rp15.000. Nah, berikut ini adalah informasi yang diperoleh dari PT ABC di bulan Juni 2020 terkait dengan kegiatan produksi papan kayu istimewa. Jumlah barang jadi yang diproduksi 5.500 unit, bahan baku yang dibeli itu 160.000, biaya pembelian bahan bakunya 4.320 juta rupiah, jam tenaga kerja langsung aktual yang dikeluarkan adalah 41.000 jam, biaya tenaga kerja langsung aktualnya adalah 594.500.000 rupiah. Bahan baku langsung yang digunakan untuk produksi ini adalah 230.000 kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah varian untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Oke, nah ini soalnya. Kita sekarang ke jawabannya ya. Nah, ini saya buatkan di sini input section dan computation section. Input section di sini kita memasukkan input-input yang digunakan nanti untuk perhitungan variansnya. Gunanya apa? Kalau nanti ada perubahan dalam input section, maka otomatis computation di hasilnya pun juga otomatis akan berubah. Ya, ini memungkinkan kita melakukan yang disebut dengan istilah what if analysis ya. Kita rubah inputnya, bagaimana hasilnya. Oke, kita lihat. Standar per 1 unit finished good untuk bahan baku langsung itu berarti adalah 40 kg. Oke, harga bahan bakunya itu berarti bahan baku standar ya, 20.000 per kilogram. Adapun biaya standar untuk tenaga kerja langsung, itu standar per 1 finished good atau barang jadi adalah 10 jam, dengan upah standar per jamnya itu sebesar Rp15.000. Oke. Jumlah barang jadi yang diproduksi atau finished good-nya adalah 5.500 unit. Bahan baku yang dibeli itu 160.000 kilogram. Kemudian biaya pembelian bahan baku aktualnya itu adalah 4.320 juta rupiah. Ya. Jam tenaga kerja langsung aktualnya itu adalah 41.000 jam. Kemudian biaya tenaga kerja langsung aktualnya adalah Rp594.500.000 dan bahan baku langsung yang digunakan untuk produksi itu adalah Rp230.000. Nah, kita akan menghitung analisis untuk bahan baku dan juga untuk tenaga kerja langsung. Nah, ada dua, yaitu pertama adalah varian harga bahan baku langsung atau price variance. Nah, ini membandingkan antara harga beli bahan baku aktual dibandingkan dengan harga standarnya dikalikan dengan bahan baku langsung aktual yang dibeli. Ya, ini price variance. Oke, kita lihat. Harga beli bahan baku langsung aktual itu kita harus membagi biaya pembelian bahan baku aktual dengan bahan baku yang dibeli. Nah, ini kita dapatkan 27.000. Jadi 4.320 dibagi dengan 160.000. Nah, kemudian harga bahan baku standar kita ambil dari, udah ada datanya dari soalnya 20.000, maka selisihnya adalah antara harga beli bahan baku aktual dikurangi dengan harga bahan baku standar Rp7.000, sorry. Nah, ini kemudian dikali dengan bahan baku langsung aktual yang dibeli 160.000. Maka varian harga bahan baku adalah 7.000, selisihnya kita kali dengan jumlah bahan baku
langsung aktual yang dibeli adalah 160.000 kilogram. Kita dapatkan 1.120 juta rupiah. Nah, ini unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena harga beli bahan bakunya itu lebih besar daripada harga baku yang telah dianggarkan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau biaya lebih besar dari yang seharusnya, maka biaya itu akan mengurangi nanti laba atau profit perusahaan, sehingga sifatnya dia unfavorable, tidak menguntungkan. Nah, kemudian harus dicari alasannya kenapa terjadi varian harga bahan baku langsung yang unfavorable. Besar kemungkinan ini terjadi misalnya terjadi perubahan yang luar biasa besar di pasar mengakibatkan harga-harga kebutuhan harga-harga bahan baku juga meningkat tinggi. Nah, ini seperti yang terjadi saat ini, sangat relevan ya. Kita lihat harga, katakanlah misalnya produsen dia pembuat panganan kayak tempe mendoan gitu ya. Nah, itu dia mengalami kesulitan karena adanya peningkatan harga bahan baku utama bagi pembuat tempe mendoan tadi. Pertama, kenaikan pada harga bahan baku kedelainya untuk buat tempenya. Ya, kalau dia buat tempe sendiri, dia mengalami peningkatan harga bahan baku kedelai yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan tempe. Kalau dia beli dari pengrajin tempe juga mengalami harganya peningkatan. Kemudian juga harga minyak goreng, ya bukan cuma harganya tapi juga mengalami kelangkaan. Nah, ini tentu saja berakibat price varian menjadi unfavorable. Nah, kemudian kita masuk ke varian efisiensi bahan baku. Ini lebih ke arah pemakaian bahan bakunya. Apakah perusahaan memakai bahan baku, menggunakan bahan baku sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standarnya adalah 1 unit bahan baku memerlukan 40 kg. 1 unit barang jadi memerlukan 40 kg bahan baku. Oke, kita lihat. Pertama adalah kita cari pemakaian bahan baku langsung aktual. Nah, ini Anda harus pakai bahan baku yang langsung yang digunakan untuk produksi. Kadang-kadang di soal varian itu, antara bahan baku yang dibeli dengan bahan baku yang digunakan itu sama. Maka kalau seperti itu, untuk varian harga bahan baku dan varian efisiensi, itu penggunaan bahan bakunya sama. Tapi kalau bahan baku yang dibeli dengan yang digunakan itu berbeda, maka bahan baku langsung aktual yang dibeli akan masuk ke price varian, sedangkan bahan baku yang digunakan untuk produksi akan masuk ke varian efisiensi atau pemakaian bahan baku langsung. Oke ya. Jadi bahan baku langsung yang digunakan adalah 230.000. Nah, kemudian pemakaian bahan baku standarnya berapa? Kita ingat, 1 finish good standarnya adalah 40 kg. Nah, ini harus kita kalikan dengan berapa finish good yang terjadi. Kita akan dapat berapa seharusnya bahan baku yang digunakan. Nah, finish good-nya itu adalah 5.500. Maka untuk 5.500 unit yang diproduksi aktual barang jadi atau finish good, maka seharusnya bahan baku langsung yang digunakan adalah 220.000. Nah, ini ternyata actual-nya lebih besar daripada yang distandarkan 10.000. Kita kali dengan harga bahan baku standar. Hati-hati ya. Harga bahan baku standar. Nah, itu 20.000 per kilogram. Oke, maka variannya adalah 10.000 kali dengan 20.000. Nah, ini pun unfavorable. Ya, karena perusahaan menggunakan biaya yang lebih besar daripada yang seharusnya. Dampaknya adalah bisa mengurangi keuntungan perusahaan, maka dia unfavorable. Nah, kalau ditanya, hitunglah varian untuk bahan baku, ini adalah total dari varian bahan baku langsung, varian efisiensi atau pemakaian bahan baku langsung. Halnya, biar 320.000 rupiah. Nah, ini ya. Nanti unfavorable ini sekali lagi harus dicari penyebabnya. Kalau tadi harga lebih tinggi ya. Nah, ini kalau pemakaian kenapa? Apakah ada
tidak efisien dalam pemakaian bahan baku, dicari faktor penyebabnya, dan kemudian nanti dicari tindakan perbaikan sehingga kedepannya varian efisiensinya tidak lagi unfavorable atau misalnya berkurang lah, tidak 200 juta rupiah. Oke. Nah, yang kedua kita masuk ke varian untuk tenaga kerja langsung. Ada varian upahnya, ini terkait dengan upah yang dibayarkan ke tenaga kerja langsung, dan varian efisiensi terkait dengan pemakaian jam tenaga kerja langsung untuk kegiatan produksi. Kita masuk yang pertama ke varian upah tenaga kerja langsung. Ini yang berbeda atau yang bervariasi adalah upah yang dibayarkan ke tenaga kerja langsung. Upah aktualnya adalah biaya tenaga kerja langsung aktual yang dikeluarkan dibagi dengan jam tenaga kerja langsung aktual. Kita dapat Rp14.500. Ini kita bandingkan dengan upah standarnya, Rp15.000. Ya. Maka terjadi selisih sebesar Rp500. Ya, ini minus karena upah aktual lebih rendah. Dikalikan jam kerja langsung aktualnya berapa? Kita lihat ke input section. Nah, ini 41.000 jam. Nah, maka ini ya menjadi minus 20.500, ini favorable. Nah, kalau Anda mau pakai rumus if juga bisa nih sebetulnya ya, biar nggak bingung gitu. Let's say our function, kita masukkan if jika ini ya E44 ini kurang dari 0, jadi negatif, maka nilainya kalau benar dia negatif, maka dia ini adalah favorable. Kalau salah berarti, kalau dia positif berarti ya unfavorable. Dan ya, otomatis favorable. Kalau Anda ganti, katakanlah di sini 16.000, nah, dia unfavorable ya. Oke, ini untuk memudahkan saja. Oke. Nah, kenapa dia favorable? Ya, ini terjadi karena upah yang dibayarkan, kenapa dia favorable tadi? Karena, ini balik lagi ya, ini berarti jam upah biaya tenaga kerja langsung dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja langsung. Terjadi karena upah aktualnya lebih rendah daripada yang sudah distandarkan. Nah, ini mungkin bisa terjadi perusahaannya melakukan perkiraan bahwa nanti upah minimumnya 15.000 per jam, ternyata yang diputuskan oleh pemerintah itu adalah 14.500 misalnya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita ke varian efisiensi, ini memperlihatkan bagaimana penggunaan jam tenaga kerja langsung yang aktual dibandingkan dengan yang seharusnya atau distandarkan. Nah, jam tenaga kerja langsung aktual itu adalah 41.000. Kemudian jam tenaga kerja langsung standar ini kita lihat satu finish good itu membutuhkan 10 jam tenaga kerja langsung. Nah, kalau dia menghasilkan 5.500 jam tenaga kerja langsung, maka untuk menghasilkan 5.500 barang jadi yang diproduksi harusnya diperlukan 55.000 jam tenaga kerja langsung. Nah, ini terjadi selisih kalau kita lihat ya, minus 14.000, ternyata lebih efisien di dalam berproduksi nih, karena untuk menghasilkan 5.500 barang jadi aktualnya hanya 41.000 jam. Sedangkan untuk standarnya satu barang jadi 10 jam tenaga kerja langsung ya, yang dihasilkan barang jadinya 5.500, maka harusnya 55.000, 14.000. Dikali upah atau upah tenaga kerja langsung standar ya, PKL itu tenaga kerja langsung. Yang standar ya, bukan yang aktual. Kita kali dengan 15.000. Nah, maka dapat ini kali ini. Nah, otomatis favorable ya.
favorable. Oke. Kenapa favorable? Karena jam tenaga kerja langsung yang dihasilkannya lebih sedikit dari yang distandarkan. Perusahaan lebih efisien atau lebih produktif dalam memproduksi barang dan jasanya. Nah, ini pun harus dicari apa faktor penyebabnya, dan kalau bisa nanti diperbaiki. Mungkin standarnya yang agak dikurangi karena sudah ada kemajuan secara aktual ya, sehingga nanti tidak terlalu kelihatannya terlalu jomplang di sini. Nah, kalau ditanya berapakah varian tenaga kerja langsung, ini kita jumlahkan upah tenaga kerja langsung dengan efisiensinya. Ini kita tambahkan nih. Nah, 230.500 ini negatif karena perhitungan aja ya, tapi sebenarnya 230.500.000 positif, dia favorable. Jadi perusahaan ini permasalahannya adalah di bahan baku, di mana dari harga beli dan kemudian juga efisiensinya ini unfavorable. Nah, ini coba ditutupi hal yang negatif ini dengan cara efisiensi dalam tenaga kerja langsung yang berhasil dilakukan ya, tapi memang hasilnya masih lebih rendah daripada varian bahan baku langsung. Nah, ini menyebabkan perusahaan mengalami penurunan keuntungan atau malah mengalami mungkin kerugian dengan penggunaan bahan baku yang tidak efisien. Jadi kuncinya perusahaan ke depan agar lebih baik kondisi keuangannya adalah bagaimana mulai mengurangi varian harga bahan baku, mungkin melakukan kerjasama jangka panjang dengan pemasok agar mendapatkan jaminan harga yang tidak fluktuatif mengikuti pasar, satu. Kedua juga dia juga harus makin efisien dalam menggunakan bahan baku untuk kegiatan produksi. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.